Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Tama dengan NPM 2017 43500 244. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program atau aplikasi yang saya buat, yaitu perancangan aplikasi panduan pendakian gunung berbasis Android. Mungkin langsung aja kita melihat aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan softwarenya yaitu Android Studio untuk membuat program atau aplikasi saya. Nah, di sini di folder Java ini, nah untuk yang ini yang isian database helper, isian materi, isi materi, quiz, folder. Nah, di sini tuh kita fungsinya untuk membuat codingan kita, untuk membuat aplikasi kita arahnya gimana, tampilannya, maksudnya kayak tampilan dari aplikasi kita arahnya mau kemana dengan codingannya. Lebihnya seperti itu. Di sini isian untuk folder, main activity, materi adapter, score, splash screen, dan lain-lain. Nah, untuk di sini yang folder layout ini, nah di sini ada isian activity, isian materi, activity quiz, activity main. Nah, di sini tuh fungsinya kurang lebihnya kayak kita untuk mendesain isian aplikasi kita, mulai dari kayak ukuran fontnya, ukuran logonya, ukuran dan lain-lainnya, kurang lebihnya seperti itu supaya tampilan aplikasi kita bentuknya kayak gimana. Nah, di sini ada activity. Untuk tampilan kuisnya kurang lebihnya seperti itu. Nanti ada soal dan ini ada 4 pilihan ganda serta skornya. Di sini activity isian materi. Nah, mungkin nanti di aplikasi saya lebih jelasnya lagi isian materi dari masing-masing menu saya. Nah, di sini tampilan splash screen saya untuk awalan aplikasi. Materi ini kita masuk menu dan ada pilihan lagi untuk kita mau masuk ke materi apa, kurang lebihnya seperti itu. Nanti lebih jelasnya di aplikasi. Nah, ini tampilan kuis saya terdiri dari 3 menu. Untuk pengguna itu lebih fokus misalnya di info seputar gunung kurang paham, nah dia bisa memilih kuis info seputar gunung agar lebih memahami dari materi yang ada. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk folder drawable ini, nah di folder drawable ini fungsinya tuh kita upload gambar di Android Studio, di database kita panggil. Setelah kita upload di Android Studio, di database kita panggil, nanti di aplikasi saya bisa kepanggil gitu, kurang lebihnya untuk memanggil gambar yang telah ada yang dimasukkan di database supaya bisa tampil di aplikasi gitu. Nah, di menu aset ini tuh Gunung Dewi itu database saya. Untuk nanti kita database-nya di sini menggunakan software DB browser. SQLite kita buka dulu. Sini, nah ini database saya, kita buka. Nah, di sini table terbagi jadi 3, infonya terbagi lagi. Isian dari info itu ada ID, MG, isian materi, dan ID info. Untuk materinya terdiri dari ID materi, materi, nama materi, MG. Dan kuisnya itu terdiri dari ID, soal, pilihan ganda, ABCD, jawaban, dan materinya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita ke browse datanya untuk melihat dari database ini. Nah, yang pertama ini mungkin kita mulai dari materi dulu. Nah, dari materi ini mungkin kurang lebihnya database-nya ini secara nggak langsung dari menu saya. Dan yang pertama itu kan menu saya itu info seputar gunung. Nah, di sini menu info seputar gunung tuh diawali dengan ID materi 1. Nah, kebagi menjadi 5. Gunung Kerinci, Gunung Ciremai, Gunung Selamat, Gunung Semeru, dan Gunung Rinjani. Sedangkan untuk menu yang kedua itu alat perlengkapan. Nah, alat perlengkapan ini dimulai dengan ID materi 2. Kalau sudah pindah ID materi berarti sudah pindah menu. Nah, terdiri dari sepatu, tas, dan lain-lain sampai center. Nah, untuk IMG-nya ini kurang lebihnya IMG ini atau gambar atau logo yang nanti bisa tampil di aplikasi kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke database info. Nah, sedangkan untuk database info ini dari isian materi kita. Yang pertama info seputar gunung, diawali dengan ID 1. Nah, Gunung Kerinci yang pertama menu kita itu. Nah, ini isian materinya dan ID infonya itu 1. Seperti yang tadi, kalau udah pindah menu lagi ID infonya beda, 2, 3, dan seterusnya. Untuk lanjutnya terus, dan IMG ini gambar-gambar yang tadi kita masukkan di drawable yang untuk kita panggil nanti di aplikasi kita. Kita masukkan di database, kita upload di Android Studio, nanti kita panggil di aplikasi kita supaya muncul. Untuk ini kita masuk ke database quiz. Nah, seperti yang tadi database quiz, di sini udah saya buat soal-soalnya, pilihan gandanya A, B, C, D. Nah, dan ada jawabannya. Nah, dan sesuai yang tadi di dalam menu kuis itu terbagi menjadi 3. Kuis info seputar gunung, kuis arah perlengkapan, dan kuis panduan pendakian.
Kenapa dibuat gitu? Supaya mungkin ada pengguna atau usernya yang kurang paham di materi info seputar gunung. Nah, bisa coba kuis info seputar gunungnya tuh bisa fokus ke kuis info seputar gunung supaya agar lebih paham dari materi info seputar gunung itu. Kalau kurang yang paham di alat perlengkapan, bisa nyoba di kuis alat perlengkapan dengan di sini kodenya seperti yang tadi dibagi-bagi. Untuk kuis info seputar gunung tuh kodenya diawali dengan 1. Kalau udah beda kuisnya alat perlengkapan 2. Kalau udah beda lagi juga untuk panduan pendakiannya kuisnya itu diawali dengan 3. Kalau lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya biasa menggunakan pengeranannya atau mencoba aplikasinya dengan menggunakan HP. Ini kita tunggu dulu, tinggal kita colokkan kabel USB kita ke dalam laptop kita sambungkan, kita tunggu sampai ada bacaannya. Di sini kita akan ditunggu di bagian sininya, device-nya. Kita tunggu sampai ada di bacaan device kita, tinggal kita sambungkan. Nah, ini udah muncul dengan bacaan HP saya itu Realme RMX. Tinggal kita klik run di sini. Nah, di sininya berproses untuk penginstalan di HP kita. Kita tunggu install. Nah, nanti kita muncul di HP kita. Mungkin kita langsung masuk aja nanti untuk proses di HP kita. Nah, setelah kita melakukan proses pengeranan dari Android Studio-nya yang kita sambungkan dengan kabel USB ke smartphone kita, akhirnya aplikasi kita sudah terinstall di dalam smartphone kita. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam aplikasinya untuk tahu lebih jelasnya kayak gimana. Kita klik. Selamat datang di aplikasi Tangguhan Gunung. Nah, untuk tampilan awalnya, tampilan ekspresinya seperti itu, serta juga ada suara selamat datang atau voice note selamat datang. Nah, ini tampilan dari menu utama aplikasi saya, terbagi menjadi 4: info seputar gunung, alat perlengkapan, panduan pendakian, serta kuis. Mungkin kita mulai untuk kita bahas dari menu yang pertama, yaitu info seputar gunung. Mungkin kita langsung masuk aja, kita klik untuk tahu lebih jelasnya dalam aplikasinya itu seperti apa aja, terdapat apa aja materi-materinya. Kita klik. Nah, info seputar gunung ini terbagi menjadi 5 sesuai yang tadi database serta juga di Android Studio. Yang kurang lebih jelasnya sekarang tampilannya seperti ini, terbagi menjadi 5: Gunung Kerinci, Gunung Cermai, Gunung Selamat, Gunung Semeru, serta Gunung Rinjani. Nah, mungkin kita masuk ke dalam menu yang pertama, menu materi Gunung Kerinci, supaya lebih jelas dalamnya seperti apa. Kita klik Gunung Kerinci. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, terdapat gambar foto Gunung Kerinci, habis itu keterangannya tentang geografisnya atau lokasinya terdapat di provinsi mana, dengan ketinggian Gunung Kerinci itu berapa. Kalau kita scroll ke bawah, terdapat flora faunanya yang terdapat di Gunung Kerinci itu apa aja, seperti Rafflesia, Suwek, hewannya itu ada badak Sumatera, harimau Sumatera, serta di sini ada jalur pendakian. Di sini saya mencantumkan jalur pendakian Kerinci via Resiko yang biasa digunakan pendaki untuk mendaki Gunung Kerinci. Di sini kalau kita scroll lagi ke bawahnya, jelas ada gambar dari pos 1 ke pos 2 dengan estimasi waktunya berapa menit, terus treknya gimana, serta jalurnya tuh seperti apa, jelas sampai dengan puncak Gunung Kerinci gitu. Nah, setelah itu mungkin kita masuk ke menu kedua, yaitu menu Gunung Cermai. Nah, untuk materi Gunung Cermai pun sama, terdapat foto gambar atau Gunung Cermai dengan geografisnya, letaknya di mana, dengan ketinggiannya berapa mdpl, serta flora fauna itu di Gunung Cermai terdapat apa aja. Di sini jelas seperti burung madu, serta jalur pendakian Gunung Cermai via Paluntungan yang biasa digunakan mendaki untuk mendaki Gunung Cermai. Estimasi waktunya, posnya namanya apa aja, dari pos 1 ke pos 2 berapa lamanya, jalurnya itu seperti apa, serta saran-saran yang biasa digunakan untuk mendaki Gunung Cermai, seperti ngecamp di pos berapa, tempatnya namanya apa, sampai ke puncak Gunung Cermai. Kita back, kita masuk ke menu 3, Gunung Selamat. Materi Gunung Selamat pun juga sama, tentang Gunung Selamat, geografisnya terdapat di provinsi mana, dengan ketinggiannya berapa, flora faunanya terdapatnya apa aja di Gunung Selamat itu, serta pendakian Gunung Selamat via jalur Bambangan.
pos 1, pos 2-nya, berapa lamanya, sampai ke puncak Gunung Selamat. Kita balik lagi, sekarang mungkin kita masuk ke Gunung Semeru, atapnya Pulau Jawa atau gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru pun juga sama, flora faunanya serta jalur pendakiannya lebih jelas, seperti ada Ranu Kumbolo, danau yang terkenal di Gunung Semeru, Tanjakan Cinta, Oro-Oro Rombo, Cemoro Kandang, Kembangan, Kalimati, serta sampai ke puncak Mahameru, puncaknya para dewa. Kita balik lagi, kita masuk ke Gunung Rinjani pun juga sama. Yang berfoto Gunung Rinjani, letak geografisnya, ketinggiannya, flora faunanya, serta jalur pendakian Gunung Rinjani sampai ke puncak Gunung Rinjani dan Sagarana. Mungkin itu aja dari penjelasan dari materi info seputar gunung. Kita back, kita mungkin langsung masuk ke menu yang kedua, yaitu menu alat perlengkapan. Nah, di menu alat perlengkapan ini menjadi 13 menu. Itu alat-alat yang biasa digunakan untuk mendaki gunung atau yang biasa dibawa untuk mendaki gunung, seperti sepatu, tas, jaket, sleeping bag, tenda, matras, skater, dan lain-lainnya. Mungkin kita masuk aja ke dalam menu yang pertama, menu sepatu. Nah, di menu sepatu ini terdapat penjelasan tentang sepatu, definisi sepatu itu, kegunaannya apa, serta macam-macam jenis sepatu. Seperti ini, yang pertama sepatu outdoor model workout tuh gunanya apa, biasanya dipakai untuk dalam keadaan apa, seperti itu. Sepatu outdoor model mid cut, jelaskan di sini sampai ke sepatu outdoor model high cut, kayak gitu. Kemudian kita back, kita masuk ke yang lain. Di sini pun dari menu ini penjelasannya juga sama, menjelaskan tentang alat tersebut, kegunaannya, serta fungsi-fungsinya atau macam-macamnya. Contoh seperti ini, kita masuk lagi ke menu yang tenda. Masuk ke menu tenda pun juga sama, tenda itu fungsinya untuk apa, kegunaannya, serta macam-macam jenis tenda yang biasa digunakan untuk mendaki gunung. Ada dom, RG, ada BV, dan yang lain-lainnya seperti itu. Di sini dijelaskan. Mungkin dari menu alat perlengkapan itu aja, kurang lebihnya juga sama deskripsinya tentang alat-alat tersebut. Kita back, mungkin sekarang kita masuk ke menu yang 3, yaitu menu panduan pendakian. Nah, klik. Nah, di menu panduan pendakian ini terbagi menjadi 5, teknik pendakian, teknik survival, pertolongan pertama, obat-obatan, serta tips. Kita masuk dari yang menu pertama, itu menu teknik pendakian. Nah, dari menu yang pertama ini, menu teknik pendakian itu menjelaskan tentang teknik-teknik yang biasa digunakan dalam mendaki gunung. Contoh yang pertama, teknik Himalayan, teknik alpin. Kalau kita scroll lagi ke bawahnya, teknik dalam mendaki gunung itu yang biasa digunakan itu berjalan hiking, memanjat climbing, merangkak climbing, serta turun tebing. Itu biasa digunakan dalam mendaki gunung dengan trek-trek yang berbeda di setiap gunungnya. Di sini dijelaskan gimana cara-caranya. Kita back mungkin dari menu yang pertama, kita masuk ke menu yang kedua, yaitu teknik survival. Nah, di teknik survival ini menjelaskan tentang gimana kita bercara bertahan hidup dalam keadaan darurat setelah kita dalam keadaan tersesat. Di sini dijelaskan tentang hal yang harus kita lakukan itu seperti apa. Dengan istilah teknik survival itu ada stop, terusnya kita tuh harus bersikap kayak gimana ketika kita dalam keadaan tersesat atau darurat, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kelompok dalam keadaan darurat, gimana tuh tersesat, membaca jejak. Kalau keadaan darurat kita untuk bermalam, membuat bivak. Di sini dijelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bivak tuh harus memperhatikan hal apa aja. Dalam keadaan darurat mungkin kita juga butuh air, cara mencari airnya tuh seperti apa. Di sini dijelaskan cara mencari air, penyelingan air dari pohon tuh kayak gimana, mencari air di pantai atau tempat terbuka tuh kayak gimana dijelaskan, serta cara membuat perapian untuk kita memasak mungkin dalam keadaan tersesat itu seperti apa. Dalam keadaan darurat cara-caranya ada dijelaskan. Mungkin dari menu teknik materi teknik survival seperti ini isinya. Kita back lagi, kita masuk ke menu pertolongan pertama. Nah, di menu pertolongan pertama ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam pertolongan pertama ketika terjadinya kecelakaan dalam mendaki gunung. Hal-halnya itu harus kita lakukan yang tepat tuh seperti apa. Contoh di sini kita ambil contoh dalam mendaki gunung tuh biasa kita terkilir. Nah, penyebab terkilir itu apa? Di sini kasih tahu, serta langkah-langkah pertolongannya tuh ketika kita terkilir tuh yang baik tuh harus gimana, maksudnya kayak pertolongan yang baiknya tuh gimana supaya nggak lebih parah terkilirnya. Di sini ada hipotermia juga, tanda-tanya itu seperti apa, terusnya cara penanganannya seperti apa. Kita scroll lagi, dehidrasi gimana, tanda-tanda dari awal dehidrasi, cara penolongannya apa, dan yang lain-lainnya. Kalau kita scroll bawah ada penyakit-penyakit lain yang dijelaskan di sini. Kita back. Nah, dari menu pertolongan pertama mungkin isinya itu aja. Terus kita masuk ke menu keempat, obat-obatan.
Nah, di menu obat-obatan ini obat-obatan yang biasa dibawa dalam melakukan pendakian gunung seperti obat sakit kepala, obat flu, alergi, diare, punya rasa sakit, dan salah pegal-pegal. Serta membawa yang lainnya seperti antiseptik. Misal kita terluka atau terjatuh, kita obati dengan antiseptik supaya luka kita tuh nggak kena kuman lagi, lebih steril lagi. Minyak gosok digunakan ketika kaki kita kram, plester menutupi luka, misalnya seperti itu. Mungkin dari menu obat-obatan seperti itu isinya, dan kita masuk ke menu yang kelima atau yang terakhir, menu tips. Nah, menu tips ini menjelaskan tentang sebelum kita mendaki gunung tuh baiknya kita merencanakan seperti apa, tips-tipsnya seperti menyusun rencana yang baiknya itu seperti apa, waktu pendakian yang baik itu seperti apa, transportasinya agar menuju ke tempat pendakian tuh yang baik gimana, dikasih tahu dalam kelompok tuh harus gimana, surat-surat yang diperhatikan untuk mendaki gunung itu seperti apa, serta ketika kita mendaki gunung dijelaskan dengan makanan-makanan yang biasa dibawa mendaki gunung yang cepat diproses oleh tubuh yang baik itu kayak gimana, seperti ada kacang-kacangan, roti tawar, yang simple, praktis tapi bermanfaat bagi tubuh. Di sini dijelaskan kurang lebihnya dalam menu tips seperti itu isinya. Kita back. Nah, kita masuk ke menu yang keempat dan yang terakhir, itu menu quiz. Kita masuk, kita klik. Nah, di dalam menu quiz ini terdapat yang 3 tadi, quiz info seputar gunung, alat perlengkapan, panduan pendakian. Nah, dibuat seperti ini supaya yang tadi juga dijelaskan di Android Studio ini, supaya pengguna atau user lebih paham atau lebih menekuni ke sebuah materi atau suatu materi. Misal pengguna tidak paham di info seputar gunung, mungkin dari quiz ini bisa lebih paham lagi. Kita masuk. Nah, contoh kita jawab dari pertanyaan ini, berada di mana nasional manakah Gunung Ciremai. Nah, coba kita jawab. Nah, kalau jawaban benar ada tandanya hijau tadi dan juga ada notif jawaban benar. Kalau salah kayak gimana, kita coba klik yang salah aja. Nah, kalau jawaban salahnya ada warna merah dengan warna merah dan ada notif salahnya. Seperti itu. Di sini ada 10 soal, tapi soal terus di random supaya soal yang itu aja. Oke, kita back. Nah, di menu alat perlengkapan atau quiz alat perlengkapan ini juga sama. Seperti ini tampilannya, serta juga ketika benar atau salah juga sama. Benar hijau dengan notifnya jawaban benar, dan salah mungkin merah. Seperti itu. Di panduan pendakian pun juga sama. Benar hijau, dengan salah dengan salah pun merah. Kurang lebihnya seperti itu. Kita back. Nah, sebelum kita keluar biasanya ada notifikasi atau ada voice note juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, seperti itu, ada notif dari apakah kita yakin keluar untuk keluar dari aplikasi ini, serta juga ada suara untuk sebelum keluarnya. Mungkin aplikasi saya masih banyak kurangnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.